Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan hari ini akan praktik pembelajaran, tapi sebelumnya kita harus diskusi dulu nih terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran saya ini. Coba masukannya dulu, apa yang perlu saya harus persiapkan dulu teman-teman untuk kegiatan proses pembelajaran yang saya akan lakukan nanti. Ya, terima kasih ya, Pak Rias. Jadi nanti sebelum kita ke tahap pelaksanaan untuk lebih efektifnya nanti, saya mau tanya dulu persiapannya. Apakah sudah siap hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Di sini saya sudah membuat RPP yang Bapak Ibu sudah saya share ya di grup itu. Jadi sampai dengan teman-teman kan membuat lembar observasi terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan mengamati siswa juga kan. Apa yang perlu ditanyakan Pak? Untuk tujuan pembelajarannya nanti apa tujuan sama materinya? Iya, jadi materinya yang saya angkat ini kan pembelajaran EPS ya. Di kelas 1 semester 1 di sini ada kompetensi dasarnya karena masih menggunakan K13 ya. Jadi mendeskripsikan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat itu materinya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pertemuan itu adalah siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian nilai sosial. Terus mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan macam-macam nilai sosial, menjelaskan pengertian norma sosial, menjelaskan macam-macam norma sosial, dan mengidentifikasi tingkat norma yang berlaku di masyarakat. Itu yang akan kita capai dalam pembelajaran itu. Siap. Kemudian kira-kira model, metode medianya? Metode media yang akan kita lakukan dalam pembelajaran itu ada model informasi ya, terkait dengan link tautan video. Nah, terus kerja mandiri juga ada, tugas mandiri nanti. Ada eksplorasi. Eksplorasi ini kaitannya dengan kita menggali bagaimana anak memahami pembelajaran yang saya berikan tadi itu. Dan yang terakhir itu ada metode, ada diskusi nanti. Di situ. Kemudian terakhir mungkin Pak Rias, perkembangan apa yang ingin dicapai di sini? Apakah kognitifnya ada sampai keterampilannya, karena kita beri tugas uji penguasaan materi. Bahkan afektif juga secara afektif juga ada di situ ya. Ada juga. Kita buat mungkin hanya ini. Tapi di sisi lain untuk observasi kita di kelas sudah ada kira-kira Bu Mustiana, ada angket yang sudah disiapkan? Sudah ada Pak, alhamdulillah. Ini ada 4 angket nanti. Cuma satu pertanyaan saya Pak, apakah ada tindak lanjut dari pembelajaran kita Pak? Oh, nanti tindak lanjutnya dalam konteks kelompok kita nanti kan setelah diamati oleh Bapak Ibu nanti apa yang saya lakukan, nanti itu kita diskusikan. Apa yang kurang, apa yang lebih, nanti kita diskusikan. Dan kita juga harus memunculkan hasil pengamatan kita di situ. Sehingga sangat kita butuhkan masukan dan saran dari Bapak Ibu nanti untuk menyempurnakan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti di situ. Oke, terima kasih Pak. Dan ini juga karena kita harus merencanakan ini harus berpusat pada siswa, mungkin dalam pembelajaran nanti yang saya terapkan itu lebih banyak kerja kelompok ya. Jadi dia lebih banyak mengeksplorasi dirinya sendirilah di situ. Kita sebagai fasilitator saja dalam proses itu nanti ya. Dan yang kedua dalam proses pelaksanaan, jadi nanti dalam observer itu ya kita semua bisa menemukan kekuatan, kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan itu Pak Dedi. Serta memahami respon siswa bagaimana. Kalau sudah ada di lembar observasi itu ya sudah berarti. Jadi ini adalah untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita nanti dalam proses pembelajaran itu. Mungkin cukup untuk perencanaan yang kita lakukan ya. Jadi hari ini kita mulai untuk tahap kedua, itu pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Luar biasa ya. Kita sudah pertemuan yang kedua ini ya. Kemarin kita sudah ketemu, ini pertemuan kedua sekarang ya. Masih ingat nama bapak gurunya ini? Masih. Siapa? Ya. Bapak Ria Sandi Miswardani SE. Oh ya, Bapak Ria Sandi Miswardani SE ya. Ya, jadi untuk pertama anak-anakku semua saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Tulis namanya, tanda tangan di situ, nanti Bapak akan ambil setelah selesai untuk ditanda tangan sambil berjalan ya, absen sambil jalan. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas nilai dan norma sosial. Nah, nilai dan norma sosial. Dan nanti anak-anakku semua bukan bapak guru yang dominan untuk menjelaskan, tapi kita akan membuat kelompok kerja nanti. Kita membuat kelompok kerja. Kelompok kerja itu nanti kita akan bagi 5 orang per kelompok untuk mengerjakan satu buah pertanyaan yang akan didiskusikan oleh kelompoknya. Nah, ini sekarang saya minta mulai dari sini ya, tulis namanya terus tanda tangan. Oke, anak-anakku semua, kita akan membahas bagian yang kedua. Kalau kemarin tentang sosial, sekarang kita lebih spesifik lagi, yaitu kita akan mendeskripsikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai itu jangan artikan bahwa nilai rapot ya, bukan. Ini nilai yang terkandung dalam sebuah pergaulan kita, dan apa yang ada di masyarakat. Norma-norma itu artinya yang berlaku ya, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya ada sedikit materi saya berikan sebelum kita diskusi ya. Nilai itu apa? Itu ada di sana, segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Bukan nilai rapot, bukan nilai yang lain, tapi ini adalah nilai-nilai yang berkembang dalam satu masyarakat. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Maksudnya apa kira-kira? Nilai adalah segala sesuatu yang baik atau buruk di dalam masyarakat. Itu maksudnya kira-kira? Ada yang bisa? Aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Ada lagi? Bisa dipertegas dengan contoh kira-kira bagaimana? Nilai buruk itu pergaulan bebas. Ya. Dianggap buruk oleh masyarakat. Terima kasih, baik sekali, bagus. Terus kalau yang baik gimana? Kalau yang baik, bergotong royong dalam masyarakat. Bagus, luar biasa jawabannya ya. Jadi apa yang baik yang dianggap seluruh masyarakat itu termasuk nilai itu. Apa yang dianggap buruk oleh masyarakat itu secara umum, masyarakat siapapun kita tanya itu buruk perbuatan itu juga sebuah nilai. Nah, selanjutnya menurut pakar, salah satu pakar, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Antara gubuk yang satu dengan gubuk yang lain sama enggak? Beda ya? Bahwa nilai yang muncul di masyarakat itu antara gubuk satu atau dusun satu dengan dusun dua beda. Ada awik-awik di desa A, di desa B enggak ada. Di desa C tidak ada. Apalagi anak-anakku mau melancong ke pulau yang lain, Madura misalkan, atau Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, itu beda-beda dia. Dia punya tradisi, punya kebiasaan yang dianggap sebagai suatu tatanan yang harus ditaati dan masuk dalam norma nilai atau masuk dalam nilai, maka itu yang akan disepakati. Nah, ini ada salah satu contoh. Anda nggak pernah buka galeri atau media sosial temanmu tanpa seizin mereka.
itu sebuah nilai gitu. Tidak pernah membuka galeri medsos temennya tanpa seizin. Kalau diizinkan oke-oke saja. Tapi kalau tanpa seizin temanmu tidak boleh. Kok bisa berlaku itu? Kok bisa berlaku? Kok sepakat begitu? Apa yang menyebabkan sepakat begitu? Kalau kita izin dikasih teman kita enjoy saja. Kalau tidak diizinkan akan terjadi suatu konflik. Nah, kenapa bisa terjadi suatu konflik? Gara-gara kita buka sendiri galerinya teman kita. Kenapa? Karena galeri itu merupakan privasi. Nah, itu ada privasi. Dan semua itu pasti sepakat karena itu sebuah budaya. Nah, jadi masuk dalam nilai. Kalau orang minta izin pasti nilainya positif. Kalau orang tidak minta izin pasti negatif. Nah, kenapa? Karena kita sudah sepakat. Yang namanya sopan itu adalah minta izin. Yang dinamakan tidak sopan itu adalah yang sembarangan tanpa izin. Iya. Kalau masuk rumah orang tanpa izin gimana? Tidak sopan. Saya minta contoh sekarang anak-anakku, salah satu saja. Apa kebudayaan masyarakat di tempat tinggalnya yang dijadikan nilai? Ya. Yasinan tiap minggu. Yasinan tiap minggu. Nah, pekerjaan yasinan itu bagus enggak? Bagus. Di tempat lain ada enggak? Belum tentu ya, belum tentu. Itu yang membedakan dengan gubuk yang lain. Bagus, terima kasih atas partisipasinya. Nanti macam-macam nilai dan yang lain sebagainya nanti kita pelajari sambil diskusi. Nah, sekarang kita akan coba nanti setelah kelompok ini terbentuk ya. Setelah kelompok ini terbentuk, silakan sekarang yang hadap sini hadap ke sana ya. Ini hadap, coba berubah hadapnya ya. Baik, kalau sudah buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Silakan sekarang simak video. Dan nanti setelah menyimak video maka ada 3 pertanyaan di papan. Pertama ya. Pertama, setelah mengamati video itu, nanti kelompoknya menjawab di sana nilai apa yang muncul dalam video tersebut. Baik atau burukkah? Nah, itu nanti dijelaskan. Apa yang mendasari perbuatan tersebut? Perbuatan yang ada di video itu kok bisa muncul perbuatan itu, gitu ya. Yang ketiga, saran untuk tindakan tersebut agar diikuti banyak orang. Nah, apa sarannya anak-anakku semua dalam kelompok diskusinya agar video itu menginspirasi supaya dilakukan oleh banyak orang? Apa sarannya ya? Nah, ini silakan simak videonya. Ada seorang ibu-ibu yang membagikan sedikit rezeki untuk ibu-ibu pengulung itu. Kaitkan gambar atau video ini dengan pertanyaan yang ada di papan. Ya. Ya, silakan didiskusikan dengan baik, temukan jawabannya ya, Nak ya. Ya. Ya, silakan diskusikan dengan temanmu, nanti dipresentasikan ya. Ya. Termasuk nilai sosial dalam silakan aktivitas dalam kelompok itu juga dinilai sama Bapak Guru ya. Jadi silakan didiskusikan dengan bagus supaya bisa menjawab 3 pertanyaan itu ya. Jadi inti video itu anak-anakku semua bahwa ada salah satu ibu yang berbaik hati memberikan nasi kotak sama air minum. Pertanyaan pertama, nilai apa yang muncul dalam video itu? Tulis jawabannya nanti karena setiap kelompok akan mempresentasikan. Yang kedua, apa yang mendasari perbuatan tersebut? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu memang nilai positif yang ada di diri ibu itu atau apa gitu ya?
rasa empati dan kepedulian. Waktunya 15 menit ya. Sekarang tinggal 5 menit. Kepada sesama. Tinggal 5 menit. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, bagus. Untuk tindakan tersebut agar Ada kesulitan di kelompoknya? Tidak ada ya, alhamdulillah bagus. Terima kasih anak-anakku semua ya. Kelompok ini ada kesulitan? Untuk tidak ada ya. Jadi sudah menemukan jawabannya. Siap untuk presentasi? Belum. Ya, siapkan dulu supaya ya. saran dari kelompok. Silakan cari jawabannya. Ini dari awal sesuai materi kita kali ini. Saran dari kelompok sendiri. Apa? Baik anak-anakku semua, ini sudah 15 menit. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Kelompok 1 siap? Media sosial. Satu saja yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lain bertanya atau menanggapi ya. Bisa? Oke, terima kasih. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Diana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi hasilnya adalah pertanyaan nomor 1, nilai apa yang muncul dalam video ini? Jawabannya adalah baik, karena ada seorang ibu-ibu melihat pemulung dan dia memberikan atau membagikan sebagian dari rezekinya. Soal kedua, apa yang mendasari perbuatan tersebut? Jawabannya adalah karena ada rasa kemanusiaan dan belas kasihan kepada seorang pemulung. Ya. Yang ketiga, saran untuk tindakan tersebut agar diikuti banyak orang. Caranya adalah dengan cara tersebut, yaitu membuat video dan membagikannya ke sosial media agar bisa dilihat semua orang dan dapat termotivasi oleh video tersebut. Silakan duduk di situ dulu. Nah, kelompok lain boleh menanggapi. Ya, kepada kelompok 1 saya ingin menanggapi pendapat Anda yang Adep sini aja, berdiri boleh. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara menginspirasi orang lain. Saya ingin menambahkan, yang pertama dengan cara menanamkan rasa nilai sosial yang baik pada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita menginspirasi orang lain, sebaiknya kita juga sudah menanamkan pada diri sendiri adanya rasa sosial yang baik. Nah, jadi ada saran bahwa ya harus diri kita dulu, jangan hanya sebar video saja begitu. Bagaimana tanggapannya? Iya. Ya, apanya? Dari kita sendiri mungkin juga orang lain dapat motivasi. Oh iya, baik. Berarti diterima sarannya. Terima kasih. Kelompok yang lain ada? Yang lain lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Nomor 3, bagaimana nanti kalau dikerja? Ya, karena berarti dia tidak punya rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Belum bisa menunjukkan rasa kemanusiaan. Oke. Puas dengan jawaban temannya? Ya, ada lagi kelompok lain. Satu lagi. Ah, ya, coba. Melengkapi yang pertanyaan Kak Alvin. Iya. Kita berbuat baik, kita harus menguploadnya di sosial media. Nah, kalau kita mau berbuat baik, apakah harus kita wajib kita mengupload di sosial media atau bagaimana? Bagaimana tanggapannya? Sebetulnya tidak, karena kan berbagi rezeki tidak harus mesti dipamerkan ke orang lain, tapi untuk memotivasi orang lain ya harus harus di-share ke sosial media, yang itu menambah pahala kalau diikutin kan. Berarti diperbaiki niatnya ya. Diperbaiki niatnya sebelum kita mengupload kegiatan kita atau kegiatan sosial kita, begitu ya jawabannya. Ya, itu dari kelompok 1 ada 3 pertanyaan tadi bisa dijawab dengan sempurna. Terima kasih kelompok 1, luar biasa, kita kasih applause kelompok 1. Sekarang kelompok 2, siap? Ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan mengenai materi kita kali ini. Yang pertama, nilai apa yang muncul dalam video yang telah kita tonton tadi? Jadi, jawaban kelompok kami adalah dalam video tersebut terdapat nilai sosial yang baik dalam konteks berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan yang kedua,
baik. Dan yang kedua, menanamkan rasa peduli atau empati. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial untuk mengajak orang lain untuk selalu membagi rezeki walaupun tidak banyak. Nah, jadi tujuannya bukan untuk pamer, tapi ini untuk menginspirasikan orang lain atau mengajak. Ya mungkin setelah melihat video kita tadi, orang ini mengikuti apa yang kita lakukan pada saat itu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih plus sebelum ditanya dulu ya. Kelompok 2 sudah memberikan jawaban dari 3 pertanyaan itu terkait dengan video. Nah, silakan sekarang ada yang mau menanggapi terhadap jawaban dari kelompok 2. Ayo teman-teman, sebelum saya menutup presentasi, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin menanggapi kelompok 1? Udah pas. Sudah pas. Kelompok 3? 1. Ya, terima kasih. Bagaimana apabila ada orang yang menyalahgunakan tentang hal yang namanya berbagi? Misalnya ada orang yang berpura-pura gitu, berpura-pura berbagi. Dia berpura-pura, misalnya berpura miskin, terus dia menyalahgunakan gitu seperti berpura sakit, gitu, seperti yang supaya diberikan bantuan gitu ya. Seperti yang biasa kita lihat misalnya di merah gitu kan, ada yang berpura-pura. Ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Kalau menurut saya, apabila ada orang-orang yang berpura-pura atau memanfaatkan sebuah penyakit untuk mendapatkan sebuah rezeki yang sedikit atau mungkin banyak, kalau menurut saya itu balik ke diri dia sendiri. Yang penting kita udah kasih nih, kita udah berbuat baik. Tapi kalau semisalnya kan kita nggak tahu nih orang ini berpura-pura atau benar sakit kan, tapi karena adanya rasa empati dan kepedulian kita tetap memberikannya karena kita nggak tahu. Yang penting udah niat, kita udah niat. Gitu. Ya, ada lagi. Bagaimana jawaban dengan kelompok 2? Pas? Ada lagi? Kelompok yang lain silakan. Silakan. Ada? Tidak ada pertanyaan. Oke, hanya 1 pertanyaan untuk kelompok 2. Terima kasih, kita kasih plus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua, sudah tampil semua kelompoknya luar biasa sekali. Kita kasih plus. Dan diskusinya juga cepat dan bisa menghasilkan jawaban yang luar biasa. Jadi kembali lagi ke materi sedikit ya. Kita simpulkan. Jadi yang kita bahas, yang anak-anak diskusikan itu akan memunculkan macam-macam nilai ya. Akan memunculkan macam-macam nilai sosial dari tindakan ibu tadi yang memberikan makanan kepada pengulung. Dari yang pengulung itu juga kita akan lihat dari sisinya dia begitu ya. Jadi macam-macam nilai sosial itu ada nilai material. Kira-kira kalau di video itu tadi muncul enggak nilai materialnya? Material, apa itu? Segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Jadi tadi di video muncul enggak itu? Muncul. Apa yang berguna di tubuh manusia itu? Makanan dan minuman. Nilai kerohaniaan. Ada nilai kebenaran, keindahan, nilai moral dan religius. Muncul enggak? Muncul. Di mana munculnya? Di pengulung atau yang memberikan? Yang memberi. Yang memberi. Nilai moral ada enggak di situ? Ada. Jelas, memberi. Memberi itu kan sesuatu yang baik. Terus nilai religiusnya ada enggak? Ada. Ya Allah, semoga dengan pemberian saya, atau semoga kata ibu pengulung itu, semoga dengan pemberian ibu jadi apa itu namanya? Selamat dunia akhirat, taat beribadah. Nilai religiusnya muncul. Nah, itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ada tugas yang Bapak berikan itu untuk memperdalam pemahaman kalian terkait dengan nilai sosial. Mungkin untuk pertemuan kedua saat ini kita akhiri saja ya. Pertemuan kita demikian. Semua bagus semua bagus dalam pelaksanaan diskusi. Silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Saya akan berikan tugas, silakan tanya di tetangganya masing-masing norma yang berlaku di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anakku. Siap? Siap. Nanti catat itu norma-norma itu.
Baik, terima kasih atas pertemuan kita saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bel sudah istirahat, silakan anak-anakku istirahat. Tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran, mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait pembelajaran yang tadi, mana kekurangan, kekuatan yang saya miliki tadi. Mohon untuk pada saat evaluasi ini Bapak Ibu memberikan saran untuk saya dalam proses pembelajaran itu. Silakan Pak Usman. Ya, bagus. Cuman ada kekurangan tadi. Ya, benarnya bukan kurang, tapi kurang ditambah sedikit untuk nama kelompok ya. Mungkin. Oh, nama kelompok ya. Jadi tadi tidak hanya sampai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bagus. Terima kasih. Sebagai terus juga apa tadi? Pembukaan tidak ada doa ya. Mungkin itu juga. Oh ya, kita tadi awali dengan doa. Assalamualaikum itu sudah ya. Terus lagi. Sudah. Ya. Secara sudah bagus, sangat bagus. Tapi kan namanya pasti ada kekurangan. Ya. Nanti kita perbaiki, mungkin doa tadi agak tidak tersentuh di situ ya. Ya, itu nanti kita perbaiki. Tidak apa-apa, ini sebagai evaluasi kita. Iya. Masukkan. Ya. Kemudian yang dilihat kemarin tadi kan di diskusi itu juga mungkin sebelum diskusi anak-anak itu kan ada yang masih kurang aktif lah kelihatan. Iya. Sehingga mungkin perlu bagaimana teknik atau strategi kita sebagai guru untuk meningkatkan keaktifan dari masing-masing kelompok itu. Bukan ada yang kelompok yang tidak aktif. Ya, kita lihat tadi, tapi itu belum ada terlalu support dari saya tadi ya. Jadi ya, perlu. Mungkin juga dari kelemahan kita sebagai observer tadi kan. Ya. Seharusnya kita bisa juga membantu melihat kegiatan-kegiatan anak masing-masing, tapi karena waktu mungkin karena juga mungkin anak-anak merasa canggung dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ke depan akan lebih baik. Ya, terima kasih. Pak Dedi ada? Insyaallah sudah. Sudah ya. Disampaikan. Jadi kita sudah dalam proses kalau kita melihat dari rangkaian lesson study itu bahwa rangkaian refleksi dan diskusi sudah kita lakukan ya. Jadi ada yang kurang tadi terkait dengan doa, terus nama kelompok itu nanti kita akan lengkapi di pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah Bapak Ibu, di pertemuan berikutnya kami akan lengkapi itu. Di minggu depan saya mengajar lagi ini, jadi akan lengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah jadi masukan ini. Yang jelas kita sudah melaksanakan refleksi dan diskusi terkait dengan pembelajaran ini. Terima kasih atas masukannya semua. Saya akan perbaiki nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih masukannya. Demikian. Mungkin kita cukupkan? Ya, cukup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.